Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li. Untuk hari ini ayat-ayat yang berhubungan dengan qaulam ma'rufa. Kalau beberapa hari yang lalu itu qaulan karima, ya, ucapan yang memuliakan, perilaku yang memuliakan kepada orang tua. Sekarang ini qaulam ma'rufa, artinya qaulan ma'rufa adalah pembicaraan yang ma'ruf, yang bagus. Jadi penekanannya itu berbeda. Kalau yang kemarin penekanannya qaulan karima itu bagaimana memuliakan orang tua. Karena orang tua tidak sama kedudukannya dengan anak. Tidak mukafaah istilahnya, tidak kufu, tidak sama derajatnya dari bawah ke atas. Itu kalau hubungannya dengan qaulan karima itu dari bawah ke atas, anak kepada orang tua. Kalau sekarang ini sama-sama qaulan ma'rufa, jadi bicaranya ma'ruf, baik, bukan memuliakan, baik karena setara, baik, ya, qaulan ma'rufa. Jadi antara satu dengan yang lain selalu berbicara yang baik, jadi menghormati dan semacamnya, karena memang kita diperintah oleh agama qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu bisa dibagi tiga. Qaulan ma'rufa yang saya tahu itu bisa dibagi tiga. Coba tolong Al-Quran, minta Al-Quran. Yang pertama adalah yang ingin saya baca sekarang, yaitu dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Ini berhubungan dengan orang yang pada saat itu dalam iddah, sehingga dalam penjelasannya itu yang disebut dengan qaulan ma'rufah, misalnya apa qaulun ma'ruf itu apa secara bahasa, qaulun hasan, yaitu pembicaraan yang baik. Tetapi wastilahan, secara istilah, apa qaulan ma'rufa dalam ayat ini adalah i'radun fi khitbatin nisa, ya, fi iddati wafatin min ghairi tasrihin. Jadi orang yang ingin meminang seseorang ketika suaminya misalnya sudah meninggal, fi iddati wafatin, cara meminangnya tidak boleh terang-terangan. Wanita-wanita yang iddah tidak boleh dipinang secara terang-terangan, karena itu masih dalam masa iddah. Apalagi iddahnya adalah iddah talak dan semacamnya. Ketika iddah talak, jelas wanita yang ditelak itu masih ada kewajiban sang suami, misalnya memberikan nafkah zahir, makan dan semacamnya, masih tanggungan sang mantan suami. Dan mantan sang suami itu bisa saja dan kapan saja bisa rujuk hanya dengan ucapan saya kembali kepada kamu tanpa akad nikah baru. Apalagi seperti itu, maka tentu saja ini tidak boleh ada orang masuk terang-terangan untuk meminang
sang wanita yang sedang dalam iddah. Ini hubungan antar personal, ya, hubungan antar personal, atau bahasa Arabnya mungkin bisa disebut bainal afrad, antar personal. Ini yang pertama, sehingga harus benar-benar hati-hati, sehingga Al-Quran menyebutkan qaulan ma'rufa, qaulan ma'rufa. Sehingga naga dia sebut lagi para jemaah setengah amul jaki tak oleh pas entar kapak na ban sama cembang ngocak saya ngak dekian kan ika bina kau lagi bila maredana tak oleh, karena orang nikah ki beda hubungannya kalau ben lake secimin tak oleh pas entar kapak na ngak jak lacu anu kenika bagi kau lah ika bina kau lah, tidak boleh terang-terangan seperti itu. Sehingga lempan berempan riwayat misalnya kenika banyak ongku ula lakar ngalakpan berempan kitab untuk menjelaskan katinapa kita tidak boleh langsung acaca pernikahan dan tazwijnya ketika bebini dalam masa iddah. Ini bagian dari hubungan antar orang, harus selalu menjaga kebaikan semuanya. Ini intinya, menjaga antar personal ini bagaimana saling menjaga kebaikan, hubungan kebaikan, walaupun sudah telak, toh itu masih dalam masa iddah, masih ada hubungannya dengan orang lain. Maka bagi Islam itu kita dilarang rang-terangan langsung ngabina, karena itu masih ada hubungan dengan orang lain. Ketika seekoca hubungan antar personal ini harus tetap dijaga dengan baik. Jadi bahasanya ma'rufa, dijaga dengan baik, bukan dijaga dengan memuliakan, beda. Nah, ini qaulan ma'rufa, dijaga dengan baik. Dan itu diantaranya ayat yang bisa kita lihat di sini, qaulan ma'rufa wa la junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'idunna sirran illa yang taqulu qawlan ma'rufa. Jadi bahasanya Allah qawlan ma'rufa. Tak tu sabakna kakapiria mun umpamana minang bebini otabana nyimpen dalam atena se amba jarang kuna la tau kakapi, cuma tak oleh la tuwa'iduhunna ini, walakin la tuwa'iduhunna sirran. Cek laju an mainan teke-teken jak saya ngamangkin sirran kan lambak mun maturana nak kan sir-siran ya. Kalau sekarang bahasanya pacaran, mun lamba maturana sir-siran, ongkuna sir-siran ya bahasa Arab sirron, sembunyi-sembunyi mengadakan hubungan itu tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga naibaba kenika seputaki tengku qultu li abida ya, tengku baba li abida paling baba lacu dalam tafsir nikah melelekas ma makna qawlihi illa an taqulu qawlan ma'rufa qala yaqulu li waliha, ngoca orang dek kawalina babini gelak misalnya la tasbikni biha, yakni la tuzawwijha hatta tu'limani. Saya kocak qawlan ma'rufa cek seresiran ben babini nah, cek seresiran ben seetina lagena, tapi entar saya tepak berema entar kapakna, tapi dengan cara tidak langsung meminang, tapi dengan cara yang kinayah bersama jemaah. Apa kinayah dia?
sindiran sehingga ini dalam dalam misalnya contohnya kenika dalam an Ibnu Abbasin wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa huwa ayaqulu inni uridu tazwij wa innan nisaa liman hajati wala wadittu ayyasira li imraatun li imraatun solihatun ban sama cema kabudi kenika bacaan senutuaki kaangkui lake-lake se bebini setina lakena kita memang harus selalu qaulam ma'rufa dalam arti tak amain teke-teken tintar ngalake entar ka anona amain kinayah kapakna ban sama jema tika nikah dalam berempan ayat selain misalnya hubungan antar personal itu Kanjeng Nabi lamba beri contoh Kanjeng Nabi nikah beri contoh kan nikah beda ke dia aku Kanjeng Nabi kan nikah lamba pernah beda bebini nikah telak sareng lakena kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qaisin ini kan beda bebiniknya mana Fatimah binti Qais ini ya hina talaqaha zaujuha telak ben lakena baktona nalak had ka bebini zaujuha pon apa lakena siapa lakena Abu Amr bin Hafs ya akhir salasi tatliqatin ampun telak ben lagena berma waktu nikah fa amaraha an ta'tadda fi bait ibni ummi maktum wa qala laha tekune telak nikah berarti ampun tak oleh abali edana malah ben Kanjeng Nabi parentasa ni ummi maktum apolong ben ummi maktum berarti surah apolong ben ummi maktum Kanjeng Nabi waktu menikah justru pasanan ngocak hati menbakna dikenlah halal fa'dini ini misalnya itu ya karena memang ampun telak izinkan saya tidak ngucap langsung macam-macam di kalimat-kalimat sepenting orang gak dintong ngerti cek lakar nikah kinaya kangku sebab istilah fa'dini ini macam-macam artinya nikah munse hubungannya kalaben ayat nikah tapi setong tempo katinapa hubungan misalnya rajina Kanjeng Nabi ya keng tak sempat nih kayak sahabat nih tulisan nikah tapi dikini sampai tambah kia ini dalam surat Al-Ahzab ya coba surat Al-Ahzab ayat 53 Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 30 saya ketelok Al-Ahzab saya ketelok ini hubungan personal resa arena Al-Ahzab saya ketelok misalnya sebuah contoh nikah ayat nikah lambak toron ya polana Sayyidina Umar nikah minimal kalau saya tahu macam hadis ini ada 3 hal seayat keadaan toron dan sama dengan pendapat Sayyidina Umar. Nomor 1 masalah makom Ibrahim. Nomor 2 masalah tahanan perang Badar. Kan Kanjeng Nabi rapat perang Badar. Apa bermak ada saya tahan perang Badar. Sayyidina Abu Bakar pendapatnya tak pada ben Sayyidina Umar tak pada ben lain. Ternyata Allah maturun ayat persis seperti pendapatnya Sayyidina Umar. Termasuk nikah saya mungkin abak lanceng. Sayyidina Umar pernah ngadep ke Kanjeng Nabi, ya Rasul. Ya apa? Ureng seentar kapan jenengan seatanya nikah ka Rasulullah karajina panjenengan ya Rasul itu tidak semuanya orang baik
Di situ ada orang fajir juga masuk. Orang yang fajir, orang senakal kembang. Orang nakal juga masuk. Bertemu dengan rajina panjenengan ya Rasul. Orang-orang yang baik juga masuk. Ketemu sama rajin-rajinnya panjenengan dan dia berbicara ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Karena saya Sayyidina Umar. Kalau rajina panjenengan istrimu itu kalau berbicara dengan lelaki jangan langsung berbicara dengan lelaki, tapi berbicara di bawah hijab. Khutubada dengan ada hijab. Lah, usulan Sayyidina Umar itu kepada Rasulullah, ayat ini turun. Coba itu. Hubungan antar pribadi istrinya dengan orang-orang lain, dengan laki-laki yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yu'dhana lakum ila ta'amin ghayri nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah Nabi, jangan sembarangan masuk ke rumah Nabi. Illa ayyudzana lakum, kecuali kamu memang diizinin, dapat izin. Illa yu'dzana lakum, misalnya ila ta'amin, ayo makan bareng. Misalnya ayo makan, kanjeng Nabi ini memang sering tidak mau makan sendiri kan Rasulullah, dan banyak sahabat memang dakbus solihin itu, kebiasaan orang soleh itu memang tidak makan sendiri, dia selalu ngajak orang lain ya. Jadi ayat ini turun, kamu jangan masuk-masuk ke rumah Nabi tanpa diizinin untuk makan dan semacamnya. Seandainya kamu sudah makan, kalau sudah selesai pulang, kata Allah dalam Al-Quran, ghairu nadhirina ilahu walakin idza du'intum fadkhulu, tapi fa idza ta'imtum fantashiru. Wa nabi lalamare ngakan mulai fantashiru. Wala musta'nisina li hadis, jangan coba kerempok sahabat terus-terusan mengaji Nabi. Kanjeng Nabi banyak tugas, ada tugas dalam rumah, ada tugas di luar rumah. Wala musta'nisina li hadis. Saking kanjeng Nabi orangnya kata disa merema ya, sengaja kadang-kadang tak mampu kanjeng Nabi. Wallahu la yastahyi minal haq kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Ya Pak itu. Jadi kanjeng Nabi selasa keluar lamar ada kalau sengaja seperti itu Rasulullah kadang-kadang malu. Tapi demi Allah engkau tak malu menaca yang benar. Allahu la yastahyi minal haq. Ini hubungannya dengan yang sekarang. Memang Sayyidina Umar saya ngaku hijab bayi menaca abon rajina pakai hijab tabir. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu mau berbicara dengan istri-istri Rasul, berbicaralah di balik tabir. Ada fas'aluhunna min wara'i hijabin. Berbicara dengan istri-istri Rasulullah itu berbicara dibatasi oleh tabir. Ayat ini turun persis seperti apa usulannya Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Ya, apa itu luar biasa Sayyidina Umar. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Biar hatimu dan hati-hati istri Rasulullah itu sama-sama suci. Ya saya baca nama dzalikum atharu lakum atharu liqulubikum pas wa qulu bihinna. Biar hati-hati kamu itu suci, dan itu juga hati-hati para istri Rasul itu juga suci. Karena yang masuk Sayyidina Umar itu bisa orang fajir, bisa orang baik, bisa orang fajir, orang nakal dan semacamnya, sehingga harus ada miwara'i hijabin. Usulnya Sayyidina Umar ini turun.
Berarti hubungan personal antara sahabat dengan para rasul itu pun diatur oleh Al-Quran. Hubungan orang diundang Nabi, makan Nabi, ngundang orang dan semacamnya, orang mau masuk ke rumah Nabi, itu diatur dalam Al-Quran. Hubungan antar orang itu. Maka luar biasa ajaran Islam ini mengatur antar pribadi ke pribadi. Sehingga kaula sang ayunan sateja tidak lepas dari lepas katakan tidak harus seperti ayat ini, tapi di lemresa arena umpama apapun bentuknya kaula caklah cuma masuk ke benggona orang mentah ayat ini. Ya, enggak boleh langsung masuk. Jadi cuma masuk nyelonong ke benggona orang. Tak oleh. Idza dakhaltum buyutan misalnya pasti fasallimu ala ahliha. Ngolok salam itu kan hubungan satu orang intara ka sapa, satu orang intara ka sapa, cek cuma masuk ngolok salam kelu. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta ta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau kamu mau ke rumah orang lain, ke tetangganya dan semuanya, jangan masuk sampai ngolok salam ben eti ini. Tekak ngolok salam muntah eti ini cek masuk. Bawa nang ngolok salam afanda salam dia cuma masuk ke mana orang, padahal rumah itu ada auratnya. Bukan hanya manusia yang punya aurat. Rumah itu ada auratnya. Rumah itu ada auratnya. Salasu auratil lakum dalam ayat Al-Quran yang lain. Ada 3 aurat dalam rumah itu. Apa? Bila aurat terbengkok min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Ya. Jadi aurat itu bukan hanya bucil bentoot mun lalaki. Aurat itu bukan hanya seluruh tubuhnya wanita kecuali tangan dan wajah. Tetapi rumah juga punya aurat. Kapan aurat? Kata Allah Al-Quran, salasu auratil lakum jariyah, tatalla aurat terbengkok bina hina min qabli salatil fajri, sebelumnya salat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati, baktana duhur, baktana orang baru datang dari kantor istirahat jam 12, orang dari sawah. Hina tad'una thiyabakum, baktana lah muka kalampi puru pulana dari pasar, puru dari dimma buka kalpina mau istirahat di rumah kompola ben binina ceklah cuma masuk jera aurat muntak ngolok salam. Hina tad'una thiyabakum minal zahirati, yang ketiga wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Nah, jadi akan hubungan antar pribadi ke pribadi, hubungan antar personal. Bahkan anaknya pun di rumah itu diatur oleh Allah. Di rumah mau masuk kamarnya orang tua itu diatur. Ayatnya lain, yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha awrat. Ya, coba thalatha awrat. Anak nabakna aja ya, budak-budak nabakna. Yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, ini budak kan orang sealatin ban sama jemaah caklah cuma masuk kamkona ka kamar rapat na banembukna. Yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum pas walladzina lam yablughul huluma. Saya kita pelik cara caklah cuma masuk ya, apa boleh saya pelik? Apa boleh saya pelik? Saya tak pelik kak seorang ngolok salam perlu masuk agak ke kamar orang tua. Tak orang tua sedang olahraga ya, olahraga push up misalnya ya, ceklah cuma masuk. Itu hubungan satu dengan yang
yang lain secara pribadi-pribadi. Luar biasa Allah ni kang ngatur dengan kaula sareng ajunan sateja. Itu memang itulah betapa kaula sareng ajunan sateja dalam berbagai kesempatan Allah gak dinto memang beri syariat, beri syariat ajaran dak kaula sareng ajunan sateja hubungan antar personal itu, hubungan antar pribadi itu, sehingga benar-benar itu harus dijaga. Karena waktunya tidak cukup, nanti dibaca lagi dalam surat At-Tahrim ayat 5. Ya, ayat 5 bisa dibaca. Itu juga turun karena Sayyidina Umar usul ya dari Rasulullah. Ya, ayat 5 dalam surah At-Tahrim. Ketika istri-istri Rasul itu ada saling cemburu misalnya, karena istrinya Rasul itu saling cemburu antara satu dengan yang lain. Sayyidina Umar itu bilang kepada istri-istri dan kebilang kepada Rasulullah, coba jangan saling cemburu, jangan bisik-bisik, jangan macam-macam di antara istri ini. Saya nggak deken-deken ben Allah, saya nggak pas benda ayat deken toron naria sorokan teh bini lebih bagus ben Allah. Lah usulannya Sayyidina Umar seperti itu. Ternyata toron surat At-Tahrim itu ayat yang kelima. Yaitu diantaranya sama langsung persis bahasanya, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Ya, surat At-Tahrim 5 Tahrim ya. Nah, itu semua hubungan antar personal di antara kita semua. Jadi benar-benar harus dijaga ya hubungan antar personal di antara kita semua. Karena bagaimanapun juga kalau antar pribadi itu baik, pasti hubungan kemasyarakatan itu baik. Artinya hubungan harmonisasi di dalam bermasyarakat itu pasti diawali hubungan yang harmonis antar pribadi. Kalau antar pribadi, antar keluarga itu sudah bagus, pastilah harmonis kehidupan di dalam bermasyarakat. Kadang-kadang mun lambo orang acarok kan bolana bebini. Berarti ini hubungan hubungan personal mun lambo ya. Sampai zawawi noles celurit emas. Bolana banyak acarok ngakui celurit apabila ya antaranya mesti begini. Kalau menurut banyak Kapolres di Sumeneb itu, di Sumeneb ini yang sering jadi masalah pasti diantaranya masalah antar personal suami istri atau masalah seher. Yang terjadi pembunuhan biasanya di Madura itu masalah seher atau masalah suami istri. Itu yang paling banyak dibandingkan orang acarok masalah saberang-rang. Orang acarok masalah pertanian di emak. Tapi orang saya acarok kadang-kadang masalah laki bini, tabena masalah seher. Itu sudah hasil bertahun-tahun Bapak Kapolres pindah dari satu dengan yang lain, selalu kesimpulannya bila carok dua aja, mentak masalah seher, tabena masalah laki bini. Lah ini Allah sudah memberikan isyarat banyak seperti yang sebagian saya baca pada pagi hari ini, betapa kita harus terus menjaga hubungan antar personal, antar pribadi ke pribadi, dimulai dari dalam rumah, dimulai keluar rumah, dan tentu saja dimulai dengan siapa saja. Hubungan secara pribadi itu harus terus baik. Moga-moga beda manfaatnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وزوجة جميلة وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل دعانا بحق السائلين بأسرار الفاتحة.